Selamat pagi, Salam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini sebagaimana dari daerah sudah menyurati kita, dan pada saat ini kita bersama-sama dengan Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia. Mereka ada bersama dengan kita di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, bahkan dalam segala kegiatan pelayanan pada hari ini mereka akan membawa kita. Dan dalam hal ini mereka akan menyampaikan program, bahkan memperkenalkan tim. Ya, tentu ada saja yang kita tidak kenal dengan dari Badan Pengurus Daerah yang baru. Mereka akan memperkenalkan personil lewat yang memimpin atau dari ketuanya. Kami akan serahkan semua rangkaian ibadah kepada Badan Pengurus Daerah untuk membawa kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Tes. Selamat pagi, selamat bertemu, salam. Puji Tuhan, oleh karena kasih setia dan anugerah Tuhan kepada kita semua, kita boleh ada pada hari ini dalam satu kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan lewat penyembahan yang kita lakukan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah mendoakan rencana perkunjungan dinas pada pengurus daerah GKI Ikan Hilir, dan puji Tuhan boleh tiba di jemaat kita dan mengadakan pelayanan dari malam, dari pagi dan sepanjang hari ini. Kita percaya Tuhan beserta kita. Terima kasih untuk dukungan doanya dan penyambutannya pada kami untuk kami hadir di tengah jemaat kita pada pagi hari ini. Kami menyampaikan salam dari jemaat-jemaat yang telah kami layani, salam doa. Kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan perlu kami sampaikan pada kita pada pagi hari ini, anggota tim Badan Pengurus Daerah Ikan Hilir periode 2021 sampai 2026, sebagaimana permintaan Pak Gembala tadi, memang harus begitu dia. Jadi apalagi ini periode baru, jadi ada juga muka lama, ada juga muka baru di sini. Nah, sebelum lebih lanjut, ya saya perkenalkan dulu lah supaya tidak lupa gitu. Yang pertama, yang berdiri di sini mungkin tidak perlu lagi ya. Ini melanjutkan periode yang lalu aja ini. Sudah kenal, kalau sampai tidak ada yang kenal, aduh, datang sendirilah nanti. Jadi puji Tuhan, oleh karena dukungan Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam pemilihan ketua daerah yang lalu pada waktu konferensi, Tuhan menghendaki saya bisa berlanjut periode kedua. Dan Tuhan memberkati kita semua, itu bukan oleh karena ya siapa-siapa, tapi oleh karena kehendak Tuhan yang mengaturnya. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan doa jemaat Tuhan pada waktu itu sehingga saya bisa terpilih kembali lagi. Dan yang kedua, Bapak Sekretaris kita yang baru, memang stok lama juga ini, jadi kembali lagi jadi stok baru sekarang ini. Silakan berdiri Bapak Perita Kiosokule STH. Ini yang periode lalu Gembala Jemaat kita baru dan ditarik ke daerah, Sekretaris Daerah periode yang sekarang ini. Dan tidak asing lagi beliau bagi kita. Yang berikut, Bendahara Daerah periode ini Bapak Pendeta Heber Udau MSI, silakan berdiri Pak. Ini stok lama muka baru dalam periode ini. Jadi tetangga kita di sini, Gembala Jemaat dari Selor yang lalu dan sekarang di daerah. Yang berikut Bapak Pendeta Suen Serkila STH. Silakan berdiri Pak. Mana beliau nih? Oh ini. Ya.
Ini Ketua Perkara Daerah periode yang lalu dan masih lanjut periode ini. Dan beliau adalah orang yang semangat dalam menyanyi juga. Ya, sebentar kami akan nyanyi. Ya, suara beliau cukup bagus. Dan beliau datangnya dari Metu Sajau, PP ke kantor daerah, kadang-kadang juga bermalam. Memang itulah kondisi rumah dinas daerah sangat tidak memungkinkan, cukup apa adanya. Memang ada juga yang lama itu tidak layak dipakai. Jadi sekarang ini beliau datang dari Metu Sajau, turun ke kantor. Yang berikut Ketua Perkawan Daerah Ken Hilir, Pendeta Yetris Elbar. Ini orang baru sekali ini, tidak tahu apakah Bapak Ibu kenal beliau. Silakan berdiri, Bu. Nah, pasti baru ya di sini. Jadi berasal dari Jemaat Tengkapak, pernah jadi gembala sini. Ya, stok baru di daerah. Kami menyambut ibu ini datang ke daerah jadi ketua perkawan kita dalam periode ini. Dan yang berikut Ketua Pemuda Daerah atau Ketua Komisi Pemuda Daerah, silakan berdiri Pak Pendeta Yosef Senti MA. Ini juga melanjut periode yang lalu. Jadi masih berlanjut dalam periode ini sebagai Ketua Pemuda Daerah Ken Hilir. Yang berikut Ketua Pemuda lagi. Ketua Anak Remaja, ya. Ketua Komisi Anak Remaja Bapak Pendeta Elisa Alu MA, silakan berdiri Pak. Ini masih berlanjut dari periode yang lalu masuk ke periode yang sekarang ini. Nah, kalau kami pergi tim itu biasanya kalau anak-anak lihat ini, semangat betul mereka. Jadi pasti mereka datang sebelum waktunya sudah kumpul begitu. Jadi beliau cocok berhadapan dengan anak kita ini. Yang berikut Ketua Komisi PI Daerah Bapak Pendeta Tumose Humbing MTH. Silakan berdiri Pak, mana beliau ini? Oh ya, ini berhadapan sana Pak. Ya, ini beliau yang tahun kemarin Gembala Jemaat GG Sabanar. Beliau Ketua Komisi PI Daerah dalam periode ini. Kami bergabung dan beliau siap untuk melaksanakan tugas ini di daerah. Dan bersama istri anak hadir kebaktian di Payah. Ini silakan berdiri Bu, sama keluarga saya lihat hadir semua ini, silakan berdiri. Ya ini mereka. Ya. Terima kasih puji Tuhan. Yang berikut pemuda kami yang selalu beserta dalam kunjungan Saudara Nopel Batang, mana beliau ini? Saudara Nopel Batang SPD. Nah ini jadi berlanjut dari periode lalu berkunjung, ya belum sangkut ini setiap kunjungan selalu tampil dan kami promosi belum sangkut. Mudahan dalam periode sangkut sudah yang ada dengan dia ini. Doakan ini beliau sambil nyelam minum air, yang mudah sudah penuh dia minum air ini. Jadi doakan beliau ini sangat membantu ya administrasi di kantor, membantu sekretaris di segi administrasi. Yang berikut ada satu baru lagi dari Marpeni Ajang STH, mana dia nih? Silakan berdiri. Ya ini, dan juga staf kami angkat di staf kantor dalam periode ini dan barusan wisuda pada bulan September yang lalu di STT Tenggarong. Ya, inilah kami yang hadir dalam kesempatan ini. Perlu kami sampaikan kalau di pos-pos PO kami bagi 3 tim. Mengapa bagi 3? Kalau tetap satu tim, kami akan mengakhiri kunjungan ini kemungkinan akhir atau ya dekat-dekat akhir Desember. Jadi itu jadwalnya. Nah, karena kami bagi 3, kami akan mengakhiri kunjungan tim daerah ini pada minggu pertama bulan Desember. Begitu. Baiklah jemaat Tuhan, perlu kami sampaikan beberapa hal sehubungan dengan tujuan tim ini. Yang pertama, kami mensosialisasikan keputusan konferensi kita. Sebab kita tahu bahwa biasanya kalau hadir dalam konferensi itu bukan 1-2 orang atau puluhan orang, ribuan sebenarnya. Ya, ribuan sampai 5.000 orang yang hadir, begitu ramainya kita meriahkan konferensi. Sangat disayangkan kali ini tidak bisa seperti itu lagi. Sangat dibatasi ya oleh Covid ini.
Ya mau tidak mau, suka tidak suka kata orang, ya kita harus ikut aturan pemerintah lah begitu. Yang sempat hadir pada waktu itu hanya 30 orang saja. Nah oleh karena itu apapun keputusan konferensi ini kita tetap terima. Nah oleh karena itu dalam kunjungan ini kami kembali untuk menjelaskannya kepada pekerja BPJ dan juga pada jemaat Tuhan. Oleh karena itu dalam hal kami mensosialisasikan atau menjelaskannya, nanti setelah kebaktian ini kami harap pada pengurus jemaat bertahan nanti, entah di mana pertemuannya diatur oleh Pak Gembala, kita akan mendengar beberapa penjelasan dari keputusan konferensi ini. Yang kedua, dalam kunjungan ini tahap pertama kami mengajak jemaat Tuhan untuk mendukung program penginjilan kita. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dan lakukan bersama jemaat Tuhan pada periode lalu, berbicara soal penginjilan, kita tidak bisa stop dan tiadakan itu. Mengapa? Oleh karena Injillah kita dimenangkan bagi Kristus, begitu. Oleh karena Injillah kita bisa menjadi jemaat seperti ini. Luar biasa kuasa Injil itu, saudara. Kita ingat kalau sekitar tahun 50-an, ya 60-an, jumlah anggota jemaat tidak sebanyak sekarang ini. Mungkin ratusan saja, tapi kita ingat sesuai dengan statistik daerah, jumlah anggota GKI dalam daerah Hilir ini sejumlah 21.000 lebih. Luar biasa pesat perkembangannya. Ya, saya dengar kemarin dalam pertemuan dialog intern pemuka agama Kristen itu, gabung di gereja lain itu sekitar 31.000 orang. 31 orang. Ini jumlah keseluruhan jumlah anggota gereja Kebajikan Injil sekaltara sekitar 52.000. Wah, luar biasa perkembangannya. Nah ini yang kita syukuri dan kita tetap pertahankan dan dukung dan lanjutkan program penginjilan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengajak jemaat Tuhan untuk memberikan pendukungannya melalui dana yang tadi saya lihat mereka sedang bagi-bagi amplop kosong, ya. Nanti kembalinya sudah diisinya. Artinya ya berkat yang ada pada kita silakan sisihkan sebagian dan isi di amplop itu. Sehingga dengan dana itu kami dari daerah akan mengatur sedemikian rupa untuk mendanai kebutuhan para penginjil kita. Begitu. Nah upaya yang lain atau cara yang lain selain aksi dana ini, kami juga mencetak kartu namanya kartu sahabat misi. Ini juga berlanjut dari periode yang lalu. Ya. Ini juga sudah kami jelaskan, ini tidak asing lagi bagi kita. Ini upaya kami untuk mencari dana. Jadi cara mengisinya, lihat, tidak susah ini. Apakah mengisinya setiap bulan atau per bulan? Ya setiap bulan atau per tahun. Kalau kita katakan, umat atau tawaye, cukup sekaligus lah per tahun begitu, ya misalnya isinya 500.000 misalnya per tahun, silakan isi di sini. Kalau mau setiap bulan, kasih 50 setiap bulan atau 100 ya berapalah di setiap bulan. Mulai dari bulan Agustus 2021 ini dan berakhir Juli 2022 tahun depan sebelum Rakernas 1. Nanti ini diserahkan kepada bendahara berjemaat dan dilanjutkan ke daerah. Dan upaya kami yang lain lagi, kami mencetak lagi namanya kartu donatur PI daerah. Nah ini tertentu orangnya, kalau ini semua anggota jemaat yang bisa mengambil. Kalau kartu donatur PI daerah itu kami akan mengantar itu pada orang tertentu. Misalnya dalam jemaat kita ada 10 orang, ya kami yang menyampaikannya kepada mereka. Dan mereka bisa isi itu, kartu donatur, dan ada penjelasan daftar nama penginjil kita di situ. Nah upaya yang lain, ya dana yang sumber dana yang lain yaitu kebaktian penginjilan setiap bulan. Nah itu diserahkan ke daerah. Nah Bapak Ibu, kami mengolah semua dana ini. Perlu kita ketahui bahwa dana yang dikeluarkan setiap bulan untuk menggaji tenaga penginjil kita itu kurang lebih 30-an juta ya Pak Bendahara ya. Sekitar 30-an juta. Itu setiap bulan. Karena dalam daerah kita ada 15 pos PU, berarti 15 tenaga penginjil kita. Dalam 1 tahun daerah keluarkan uang sekitar 300 juta lebih. Ini bukan jumlah yang sedikit, ini nilai yang banyak sebenarnya. Nah inilah upaya-upaya kami untuk mencari uang, menggali sumber keuangan dalam daerah kita. Ya mari kita berikan pendukungan, karena target kita bukan saja pos PU itu tetap jadi pos PU, tapi akan
sasarannya merujuk kepada jemaat mandiri, jemaat lokal. Ada dua jemaat, POSPU sudah jadi jadi jemaat lokal. Jemaat Apung yang disebut POSPU dulu itu, dan disebut jemaat lokal. Yang kedua, POSPU Batolaga disebut jemaat Batolaga, artinya golongan 5. Dua-dua ini golongan 5, Pos Apung juga atau jemaat Apung golongan 5 dan Batolaga golongan 5. Jadi kita harap yang lain begitu juga supaya kita bisa berkembang dalam program penginjilan ini, menjangkau orang-orang yang perlu jangkau. Nah, memang ada beberapa tempat yang masih istilahnya dalam cabang pelayanan, seperti di kilo 57 ya, cabang pelayanan dari Selor, dan Jembatan Selor, cabang pelayanannya di Lokpon Apung. Ada orang-orang, sekelompok orang Punan di sana yang perlu dibina, akan jadi POSPU di sana. Nah, kita doakan, ada yang lain lagi. Nah, inilah upaya kita untuk menjangkau orang-orang bagi Kristus. Kita doakan hal itu. Nah, demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Dan pada hari ini kita bersama Tuhan dalam penyembahan seperti ini. Mari kita tetap semangat sekalipun kita masih dikuasai atau di tengah suasana COVID ini. Tapi jangan kita menyerah dan mundur. Mari kita tetap maju dan memuliakan Tuhan dengan ikut protokol kesehatan. Tuhan memimpin menyertai kita. Sekian, kita lanjut ibadah kita yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Yetris Elbar MTH. Selamat pagi saya ucapkan untuk jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, merupakan suatu sukacita yang luar biasa, di mana bersama-sama kita boleh datang untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu, biarlah pada hari ini kita boleh menerima berkat daripada Tuhan di dalam penyembahan kita. Saya mengajak kita semua, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya akan membaca ayatnya yang ke-6. Jemaat Tuhan akan membaca ayatnya yang ke-7 seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-15. Sekali lagi di dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, 1, 2, 3.
hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita percaya bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu mari kita naikkan bersama pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Sekali lagi kita naikkan pujian di jemaat Tuhan. Saya persilakan kita berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita terus nyatakan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah. Doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Elisa Alwi, disilakan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mengasihi kami. Engkau yang telah menuntun kami sepekan yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan dalam berbagai aktivitas kami. Kami tahu bahwa hari perhentian ini kami boleh datang bersekutu menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong memberkati kami, sehingga kehadiran kami di tempat ini benar-benar memuliakan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan, biarlah Tuhan menolong memberkati. Segenap jemaat yang hadir, kami diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami membuka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini
kita akan mendengarkan beberapa kesaksian dan juga pujian. Yang pertama saya berikan kesempatan kesaksian dari Puri. Silakan. Alah, tahu yang apa deh, kayak kena penyakit kaumat. Dalam pikiran kira buat dia nak terlompat ke batang na, ujung ke peta ke batang na. Dalam pikiran, habis ketika tawai, Tuhan tolonglah ke Tuhan, kecil lah. Nak ke batik kita atur ujung ke dalam, mau hilang. Dalam pikiran ke sembahyang make Tuhan ku tolong ake ke lamo ni Tuhan ku mat nakit bete dalam pikiran de orang anak ke kana ama minta lo ku ni masih jam 6 ni nu ko labo ti nu ko dai tike no wat kina de nu ko da kata ke labo dalam pikiran de tua sembahyang make apu joken tetap joken sakit cuma joken sakit tetongga ni ko momo kan ta me namon waktu kata ku sakit na ikai kuat hampina mau tana ke sembahyang dalam kimat je hampina dalam 3 minggu joken na ba mereka di sana ko sampai na tetap sampai ke on tekia bona hampina mau ngajar joken sakit Tuhan kau tolong ake apa ke tisan pekayang pita pengumuman make dalam pekina dalam senang alik tekik tahun ni dan Tuhan tiga ke ngas dalam tapi lu sembahyang make kina pakai dalam gayang ke dalam tahu ya nail dan Tuhan yang akan menolong ake dalam hidup ke dalam inilah pujian amin. Ya, puji Tuhan untuk kesaksian yang sudah disampaikan. Dan selanjutnya yang terakhir dari tim BPD Kayan Hilir, disilakan.
Rakain Hilir. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian kemenangan iman nomor 177. Nyanyian kemenangan iman 177. Dan kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Herbert Udau. Dan kepada badan pengurus jemaat, saya persilakan untuk menyampaikan bahan doa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan beberapa tambahan pokok doa syafaat Minggu pagi tanggal 10 Oktober 2021.
Jemaat Tuhan yang sempat melaporkan diri, yang dalam keadaan sakit, Garing, Mariam, Sergius, Taman Apui Samuel, Jos, Stefania. Yang dalam pekerjaan, Tony, Yosia, Novita, Yoel, Dendi, Taman Umi, Taman Sovena, Tewan Apui, Yosapat Joni, Marsi Tewan, Theodora, Juventa, Taman Nyo. Yang dalam pendidikan, Henrik, Magdalena, Apriati, Esther, Sergius, Neri, Albi, Elsie, Jepri, Umi, Julia Wasti, Agus Martin, Diki, Chelsea, Rizky, Devinawati, Queen Lerita Yosi, Mario, Gabriel, Okta Junior, Senia Ecer, Nesa, Nio, Dwi, Leoni, Rafael, Iing, Vivi, Alung. Jemaat Tuhan yang mengucap syukur, keluarga Bipun atas kesehatan, keluarga Nenek Sarah atas kesehatan, Garing atas kesehatan, Mariam atas kesehatan, Balurut atas kesehatan, Pemaring atas pimpinan Tuhan, keluarga Balopuni atas pimpinan Tuhan, keluarga Taman Putri Julius atas pimpinan Tuhan, Sinan Ana atas kesembuhan, Riko atas kesembuhan, Sisil atas pimpinan Tuhan, keluarga Lukas Legi atas kesehatan. Jemaat Tuhan yang memberikan persembahan pengucapan syukur, keluarga Taman Elizabeth 100.000, Sinan Meli 50.000, Nora 100.000, Pesara 50.000, keluarga Pendeta Yohanes Lian 100.000, dari satu keluarga 3 juta, Pelong 200.000, dari satu anggota 300.000, Sinan Umi 100.000, Pejalung 150.000, Pelambang 50.000, Pelira 35.000, Sinan Ana 20.000, dari satu anggota 200.000, Sinan Laura 100.000, dari satu keluarga 200.000, Pinu 100.000, Melda 100.000, Parida Use 30.000, Dani 50.000. Yang memberikan persembahan perpuluhan, Taman Putri Julius 800.000, dari satu anggota 450.000, Melisa, Yosep 250.000, dari satu keluarga 100.000, Taman Serlia Elia 600.000, dari satu anggota 325.000. Persembahan lain-lain di sini ada persembahan untuk pembangunan gereja dari catering 500.000, persembahan ibadah Kamis malam tanggal 7 Oktober 49.000, persembahan ibadah penghiburan keluarga di tempat almarhum Saudara Hengki 126.000, persembahan ibadah pemuda tanggal 3 Oktober 81.000, persembahan ibadah perkawan bulan September 314.000, persembahan ibadah pemuda dan remaja tanggal 9 Oktober 256.000. Dan iuran pembangunan gereja dari Balopuni 150.000, Elam 150.000. Demikian beberapa tambahan pokok doa syafaat pagi ini. Kepada hamba yang bawa doa syafaat kami persilakan. Ya, selamat berulang tahun pada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik. Jemaat Tuhan juga mungkin ada yang berulang tahun pernikahan, karena Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi ini, oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh menikmati kehidupan kami. Dan apa yang kami rencanakan boleh terlaksana oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata-mata. Secara khusus Tuhan, pada hari ini kami boleh mengunjungi jemaat-Mu yang ada di Tengkapak dan boleh beribadah bersama-sama. Semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang terjadi saat ini karena pertolongan dan penyertaan Tuhan semata-mata. Bapak terima kasih. Saat ini kami
datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kami ingin menaikkan segenap pergumulan kami, sebab kami percaya bahwa hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami, mengangkat setiap pergumulan beban yang kami hadapi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala kebaikan, berkat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada seluruh jemaat Tuhan yang pada hari ini menaikkan rasa syukur dan sukacita mereka kepada Tuhan. Ada yang sembuh dari sakit penyakit, ada yang terhindar dari mara bahaya, bahkan ada juga menikmati berkat Tuhan lewat usaha dan pekerjaan mereka. Mungkin ada juga yang berulang tahun. Tuhan, tentu banyak hal yang menjadi alasan bagi jemaat-Mu untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya Bapa, lewat semuanya itu Tuhan, mereka akan semakin setia dan yakin akan pertolongan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan ada dengan sukacita memberikan tanda ucapan syukur mereka. Tuhan, kami percaya bahwa mereka berikan oleh karena kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami percaya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur juga bersama jemaat Tuhan yang pada hari ini boleh memberikan korban persembahan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Mereka akan melakukan apa yang wajib mereka berikan ya Tuhan. Dari berkat-berkat yang tentunya Tuhan telah sediakan lewat usaha pekerjaan mereka selama ini. Dan kami yakin bahwa itu tidak akan membuat mereka kekurangan. Tuhan pasti akan terus memberkati mereka lewat usaha dan pekerjaan mereka pada masa yang akan datang. Ada juga yang dengan sukacita memberikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan bagi anggota jemaat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini. Mungkin itu pembangunan. Tuhan, Engkau berkatilah mereka ya Bapa, dan cukupilah akan segala kebutuhan mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur pada pagi ini Tuhan telah mengambil bagian dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan pakai ini untuk kelancaran pekerjaan Tuhan baik dalam jemaat kami di tempat ini, bahkan juga pelayanan-pelayanan keluar. Tuhan juga memberkati badan pengurus jemaat yang tentu Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Pakai mereka, berikan hikmat sehingga dapat mempergunakannya sesuai kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pekerjaan. Mungkin mereka keluar dari daerah ini oleh karena pekerjaan mereka. Kami doakan, lindungi mereka, jauhkanlah mereka dari bahaya. Dan suatu saat mereka boleh kembali berjumpa dengan keluarga, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini dengan selamat. Dan mereka boleh menaikkan syukur mereka kepada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau berkatilah jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing. Baik petani, pegawai negeri, aparat keamanan, nelayan, dan juga tenaga honorer. Tuhan, Engkau tentunya yang telah memberikan pekerjaan ini bagi mereka. Tuhan pula lah yang tentunya akan memberkati akan setiap pekerjaan yang mereka sedang laksanakan. Tuhan, Engkau berkati jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang bergumul mencari lowongan pekerjaan. Biarlah Engkau akan menyediakannya sesuai dengan pengalaman yang mereka punya, sehingga kelak mereka dapat lakukannya dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang sudah dilaporkan namanya Tuhan. Engkau tahu Tuhan kondisi mereka saat ini, pergumulan mereka saat ini. Kami sehati, seiman berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka Tuhan. Baik yang hadir dalam ruangan ini, bahkan yang sedang terbaring di rumah, mungkin juga sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kami yakin Tuhan pastikan memberikan pertolongan kepada mereka tepat waktu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa, menyerahkan akan setiap program-program yang ada dalam jemaat ini. Biarlah semua bisa terlaksana oleh karena pertolongan dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Hamba berdoa untuk badan pengurus jemaat dan gembala jemaat. Tuhan memberkati agar mereka juga diberikan kerjasama yang baik Tuhan dalam mengembangkan pelayanan di jemaat ini. Sehingga apa yang mereka programkan bisa tercapai oleh karena pertolongan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Kau tempatkan di jemaat ini. Baik gembala, asisten, berkatilah mereka, urapilah mereka dengan kuasa-Mu. Sehingga lewat pelayanan-Mu ya Tuhan, jemaat ini semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Berkatilah keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap komisi yang ada, seksi yang ada dalam jemaat ini. Tuhan memberkati. Apapun program mereka, biar akhirnya terlaksana dengan baik. Akan membuat
seksi-seksi ini Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan atas pelayanan dan juga program yang sudah mereka atur. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk pelayanan badan pengurus jemaat dalam daerah Kaini Hilir. Tuhan memberkati apa yang sudah kami jadwalkan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah kiranya terlaksana seturut kehendak Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat bagi kami badan pengurus daerah, agar kami dapat menyelesaikan kunjungan ini dengan baik dan bisa mencapai tujuan oleh karena kasih Tuhan semata-mata. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami dari pusat wilayah sampai ke daerah-daerah. Mampukanlah mereka untuk menjalankan tugas mereka Tuhan. Apa yang sudah disepakati, apa yang sudah diprogramkan demi kemajuan gereja kami Injil Indonesia. Tuhan memberkatinya. Tuhan menolong sehingga pelayanan-pelayanan yang sudah mereka rencanakan Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk penginjilan. Mari Tuhan berkatilah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah tetapkan untuk terus memberitakan kebenaran dimanapun mereka berada. Baik di pelosok, desa, di perkotaan, bahkan sampai ke luar negeri. Tuhan berkati. Pakailah mereka Tuhan untuk terus memenangkan jiwa bagi Tuhan. Lindungi mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan dan pelayanan mereka. Tuhan berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Agar kami juga dengan sukacita memberikan dukungan kami. Baik lewat doa kami bahkan harta yang kami punya. Kami mau berikan untuk menyokong pekerjaan Tuhan di penginjilan ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Jemaat-Mu di tempat ini tentu telah mengambil amplop. Dan biarlah Tuhan gerakan hati mereka Tuhan untuk terbeban mendukung penginjilan yang ada dalam daerah kami ke depannya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih, dipermuliakanlah Engkau Tuhan. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Tuhan urapilah hamba, pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar memberkati kami dan menjadi makanan rohani kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus dewasa di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang akan kami hadapi selama kami hidup di dunia ini. Tapi kami tidak goyah karena kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Bapak terima kasih. Kelanjutan ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati sehingga nanti dapat berakhir dengan baik. Dan tentu semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengikuti suatu acara yaitu doa pengukuhan bagi hamba Tuhan yang telah ditempatkan di dalam jemaat ini, yang akan dipimpin oleh badan pengurus daerah. Disilahkan. Baiklah, puji Tuhan, untuk kesempatan ini kita mengikuti satu acara yang mulia di hadapan Tuhan, yaitu mendoakan kedua hamba Tuhan yang baru tempatkan di jemaat kita. Untuk itu saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Injianto STH dan Pendeta Suryati Udo MTH silakan ke depan. Dan saya minta semua tim pengurus daerah maju ke depan. Sebelum didoakan, saya membaca firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 dan juga dalam surat Titus nanti berkata demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan pada iblis supaya
jerah mereka menghujat. Di dalam Titus, surat Titus pasal 1, surat Titus pasal 1 ayat yang ke-5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penetua-penetua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup, beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh dalam menguasai dirinya. Ini beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi dasar seorang hamba Tuhan ditempatkan di satu jemaat, bahwa penugasan ini adalah penugasan Allah kepada hambanya yang melaksanakan tugas pelayanan. Tidak mudah untuk melaksanakan pelayanan seperti ini. Ya, tidak ada yang lurus mulus, ada liku-likunya. Tapi ingat, Tuhan berjanji untuk menyertai dan memelihara, memampukan untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Kiranya kedua hambanya yang tempat-tempat ini, Tuhan selalu memelihara, menjaga dan pakai dari kuasanya, sehingga boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami akan mendoakan kedua hambanya ini untuk melanjutkan pelayanan tempat ini sesuai dengan SK yang telah disampaikan oleh daerah. Dan inilah kedua hambanya yang ditempatkan untuk membantu tugas pelayanan bersama dengan Badan Pengurus Jemaat tempat ini demi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Kami akan mendoakan kedua hambanya. Ya, mungkin hadap sebelah sana, hadap sini, ya, hadap sini. Oke. Mari jemaat Tuhan kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita sembahyang. Bapa kami sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang pada Engkau Tuhan, pada Engkau saat ini mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih karunia anugerah-Mu yang Engkau telah nyatakan di tengah umat-Mu, di tengah hamba-hamba-Mu, dan Tuhan telah memberikan hikmat bijaksana kepada para hamba-Mu dalam mengatur segala sesuatu tugas pelayanan di jemaat-jemaat secara khusus di jemaat Tengkapak ini, di mana kami sebagai hamba-hamba Tuhan telah mengatur kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Janto STH dan Ibu Pendeta Suryati Udo MTH, ditempatkan di jemaat Tengkapak ini dalam melaksanakan tugas yang mulia ini untuk mengatur banyak hal, kegiatan pelayanan apapun, dan membina iman kerohanian jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka terbina kehidupan mereka dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berjanji untuk menyertai kedua hamba-Mu ini bersama keluarga, istri, anak, suami. Biarlah mereka tetap terpelihara oleh kuasa Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami doakan, mampukanlah kedua hamba-Mu Tuhan untuk bekerja sama dengan Badan Pengurus Jemaat dalam melaksanakan tugas pelayanan yang mulia ini, sehingga jemaat Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Mulai saat ini, kami telah menumpangkan tangan, meneguhkan kedua hamba-Mu untuk melaksanakan tugas pelayanan yang mulia ini. Mulai saat ini, sampai di mana Tuhan berkehendak, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian kami ucapkan selamat melayani. Silakan kembali ke tempat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan arahkan pikiran kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan. Kita menyatakan bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
Itu bukan karena kita mampu, tetapi itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan berdiri. Kita memuji Tuhan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku menyambut dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang. Kepada hambanya saya persilakan. Ku mengambil dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sangat peduli pada kami, yang selalu memperhatikan, memberikan kekuatan dan hidup yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Inilah kesempatan buat kami belajar firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, tuntunlah hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan berkati. Bahkan juga Tuhan lindungi kami. Biarlah kami tetap aman dan memberikan kekuatan kesehatan. Biarlah Tuhan tetap hindarkan kami dari virus corona ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Ya salam, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita dan selamat bertemu. Lama sekali kita tidak ketemu, saya lama ini satu periode jadi gembala di Teras Baru. Dan pada periode ini pemikiran saya masih di gembala, tapi Tuhan rencana lain. Jadi Tuhan berikan kepercayaan untuk saya bergabung dengan Badan Pengurus Daerah pada periode ini. Memang kalau kita pikir secara manusia, kita tidak mampu, tapi Tuhan yang punya pelayanan, pasti Tuhan akan menyertai. Kalau jemaat Tuhan lihat kami Badan Pengurus Daerah berdiri tadi, saya sangat berbeda dari Badan Pengurus Daerah. Saya yang berbeda. Mungkin apakah saya masih bertumbuh atau saya yang lebih tua dari kami. Tapi tidak, ini goyon ya. Ini berkat. Saya katakan berkat bagi saya. Nah jemaat Tuhan, kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka dalam pembacaan kita tadi. Yang telah dibaca dalam Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-6. Saya mau kita akan baca sampai ayat yang ke-8.
dan seharusnya sampai ayat yang ke-15. Saya baca hanya sampai ayat 8. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya rindu untuk bahwa kita akan belajar tentang hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, kalau kita di Tengkapak ini sudah lama kita di Tengkapak. Kita sudah berupaya bagaimana kita hidup tetap di Tengkapak. Tentunya setiap rumah sudah dibuat sertifikat. Sudah sertifikat supaya ini bukti kita mau tetap di Tengkapak. Jemaat Tuhan, lalu saya alih lagi dengan visi Gereja Kami Injil Indonesia pada periode ini yang disampaikan oleh Ketua Umum. Gereja yang bertumbuh dan bertambah dan berdampak. Ini harus kita simak dan kita harus ada satu kemajuan dalam gereja pada masa sekarang. Jangan gereja ini hanya begitu saja. Harus ada satu peningkatan, harus ada satu kemajuan dalam gereja pada masa sekarang. Nah, kita bersyukur bahwa gereja Kami Injil, jantung gereja Kami Injil adalah penginjilan. Inilah yang harus kita galakan. Penginjilan ini supaya kita berdampak dan bertambah. Jemaat Tuhan, kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam pembacaan ini, mengapa saya mengatakan hidup di dalam Kristus Yesus? Ini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Jemaat Kolose adalah sebuah kota kecil sebelah timur Efesus. Nah, tujuan surat Paulus ini kepada jemaat di Kolose ini laporan Epapras kepada Paulus bagaimana kondisi yang ada di Kolose. Di Kolose ini ada satu hal yang mereka hadapi, yaitu ada masuk ajaran-ajaran sesat. Sehingga Paulus sebagai hamba Allah, dia sangat terbeban untuk memperhatikan anak Tuhan yang ada di Kolose. Sehingga dia menulis surat ini kepada jemaat Kolose. Jelas dikatakan, kamu yang telah menerima Kristus Yesus, katanya. Jadi Bapak Ibu yang kasihan Tuhan Yesus, yang saya mau sampaikan kepada kita, pada saat ini, bagaimana kita hidup dalam Kristus. Seperti yang saya katakan, kita bertumbuh dan bertambah dan berdampak. Kita harus hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus ini, kenapa kita harus hidup dalam Kristus? Karena ada jaminan yang luar biasa adalah hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, bagaimana kita harus hidup dalam Kristus? Bagaimana kita harus hidup dalam Kristus? Yang pertama, di dalam ayat yang pertama itu adalah ayat yang ke-6 katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Kalau saya alihkan kepada jemaat Tengkapak, kamu telah menerima Yesus Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang pertama, bagaimana kita harus hidup dalam kita tetap hidup di dalam Yesus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita mau tetap di Tengkapak, kita usahakan.
buat sertifikat, urus kita punya lingkungan dan sebagainya, supaya kita tetap. Nah, dalam hidup kita, kita sudah hidup dalam Kristus. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa diri kita. Betulkah kita ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi? Banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi belum tentu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Jawabannya dari kita sendiri. Kita yang tahunya, orang lain tidak tahu hati kita, pikiran kita. Benarkah kita sudah menerima Yesus? Kalau kita betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mari kita tetap di dalam Dia. Jangan sampai kita bergeser. Tetap artinya tetap berada di tempat itu. Tetap di dalam Yesus. Jangan sampai kita digeser, jangan sampai kita diambil alih. Jangan sampai kita digeser dari hal-hal yang tidak baik. Mengapa kita harus tetap dalam Dia? Ada jaminan. Kalau kita tetap dalam Yesus sampai akhir hidup kita, pasti kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, banyak hal-hal dalam kondisi sekarang mau menggeserkan kita. Banyak orang Kristen yang sudah tinggalkan Tuhan Yesus. Mungkin dari segi biaya pergi kuliah, banyak anak-anak bingung sudah pikir ke kuliahnya. Yang penting saya bisa kuliah, akhirnya tinggal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kekayaan bisa menggeserkan kita. Kita sebagai orang tua, saya harus tegaskan ini kepada orang tua. Jangan sampai anak kita tergeser dalam Yesus. Kita sudah menerima Yesus, kita orang tua sudah menerima Yesus, anak kita harus dalam Yesus. Jangan sampai anggota keluarga kita yang tergeser. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, sangat penting kita sudah menerima Yesus, mari kita tetap berada dalam Yesus. Karena dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus pasti kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam Kristus. Dalam ayat yang berikutnya, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang kedua, mari kita ikuti proses kita hidup dalam Yesus. Apa proses yang kita harus lakukan? Yang pertama, yaitu berakar di dalam Dia. Nah, saya mau tanya, pohon apa yang paling kuat? Walaupun anginnya deras, tapi teman yang dalam kunjungan saya sudah tahu. Pohon apa yang paling kuat? Walaupun anginnya deras sekali sampai merebah, tapi tidak ada patah. Tidak ada rebah apa? Pohon nyo. Pohon kelapa. Kenapa pohon kelapa itu? Kalau kita lihat akarnya luar biasa. Akarnya berapat. Apalagi sawit. Saya ingat saudara saya yang di Kilo, saking dia lihat sawitnya sudah tidak berguna lagi, dia tebang. Dia mau tanam di tempat sawit itu, dia tanam ubi atau dia tanam di situ. Tidak bertumbuh dengan baik karena akarnya luar biasa. Cobalah dekat di sawit itu, kalau akarnya luar biasa ya, berapat. Kalau pohon kelapa dan sawit tidak gampang rubuh. Nah, kita sebagai orang percaya, di dalam hidup kita hidup mari kita semakin berakar dalam Dia. Bagaimana kita semakin berakar dalam Dia? Tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting. Tapi kalau kita lihat ibadah Kamis malam itu berapa orang aja datang Pak Gembala ya? Karena kalau lihat tua itu pas ibadah, apalagi dalam masa pandemi ini, adalah ibadah doa. Tidak datang gereja tapi diharapkan di rumah. Selama ibadah ada saja yang di motor. Orang Kristen nih, ada saja kegiatannya pergi.
Di mana hati kita, adakah hati kita untuk berdoa? Mari kita, kalau ada yang ajak kita berdoa, ikutilah. Karena inilah kita untuk semakin berakar dalam Tuhan. Kalau saya waktu gembala di Teras Baru, saya selalu ingatkan. Memang saya kalau pas ibadah, tidak ada yang motor jalan. Hormatilah tetanggamu yang beribadah, terganggu. Selama ibadah sunyi, hanya yang di jalan yang dari Lebatu aja. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan Yesus. Mari kita tingkatkan doa. Doa itu sangat penting bagi kita. Paulus katakan tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 tetaplah berdoa. Kalau kita lihat manfaat doa itu luar biasa. Tentunya kita sudah tahu Daniel. Daniel yang begitu mengandalkan doa. Dia berhasil dan juga dia merasakan perlindungan Tuhan. Saya tidak tahu, saya ceritakan bagaimana ceritanya Daniel. Tentunya kita sudah tahu. Dia diberkati, dia ditantang tetapi dia mengandalkan Tuhan. Semakin banyak tantangan, semakin dia banyak berdoa. Bagaimana dan kondisi kita pada pandemi ini? Apakah kita semakin tingkatkan doa kita kepada Tuhan? Semakin banyak tantangan, banyak yang kita hadapi, semakin kita tingkatkan doa itu. Doa sangat-sangat penting bagi kita. Yang kedua, firman Tuhan. Bagaimana kita tingkatkan, kita semakin berakar dalam Tuhan. Firman Tuhan kita ingat, kalau kita lihat zaman mula-mula mereka, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka semakin bertekun dalam pengajaran Rasul. Apakah kita ini semakin bertekun dalam firman Tuhan? Atau HP kita tidak cantumkan firman Tuhan di HP kita? Mari kita selalu merenungkan mendengar firman Tuhan. Mungkin kita lalai tapi datanglah ibadah dengan firman Tuhan. Waktu kalau masa pandemi semakin ada tua, dengarlah firman Tuhan. Inilah yang waktunya kita untuk meningkatkan supaya kita semakin berakar dalam Tuhan. Dengan firman Tuhan. Mari kita selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Pasti kita akan bertumbuh dan semakin kita berakar dalam Tuhan. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita juga hidup memuliakan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita meningkat semakin berakar dalam Tuhan? Setialah beribadah. Ada yang ibadahnya 1 kali dalam 1 bulan. Bahkan selama setahun baru Natal baru muncul. Ada orang Kristen begitu. Selesai Natal, tidak muncul-muncul lagi. Pas Natal, woi buat ucapan syukur. Buat pengucapan syukur. Setelah itu baru datang ibadah. Selesai Natal, hilang lagi. Wah, hebatnya tenggelam nih. Baru ada waktunya muncul. Bagaimana kita semakin berakar dalam Tuhan kalau demikian? Semakin kita ikut dalam persekutuan, zaman mula-mula luar biasa. Mereka semangat dalam persekutuan. Mari kita tetap semangat. Memang dalam kondisi pandemi ini membatasi kita. Tapi bagaimana kita bisa melibatkan diri dalam persekutuan? Setiap ibadah mari kita ikuti. Walaupun kita di rumah ikuti. Nah ini yang saya lihat itu ada streaming yang dibuat. Kalau di rumah ikutilah. Dengan tekun ibadah. Pasti kita akan diberkati. Nah inilah yang kita harus perhatikan bagaimana kita semakin berakar. Yang berikutnya, yang kedua, proses yang kedua, kita dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Nah bangunan ini saya yakin bahwa pondasinya cukup kuat. Karena di gunung ya, pondasi kuat. Kalau kita membangun rumah pasti kita akan lihat perbuatan pondasi. Pondasinya menjamin, baru kita bisa membangun. Hidup kita ini, mari kita terus membangun diri kita di atas Yesus, di dalam Dia. Jangan membangun diri kita dengan harta kekayaan. Harta kekayaan itu akan hilang, akan ambruk. Banyak orang Kristen kejar-kejar kekayaan. Hari Minggu pergi berjualan dan pergi hari Minggu ada keuntungan, ada pemasukan yang besar. Oh, nanti aja kebaktian. Ada yang katakan, belakangilah kita urus yang yang kekal itu. Kita kejar ini dulu. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, kalau itu yang kita kejar, harta itu akan bisa hilang. Mari kita membangun diri kita di dalam Yesus Kristus.
Jangan membangun diri kita dengan hal-hal yang fana. Pasti kita akan mengalami kekecewaan. Tapi kalau kita membangun diri kita di dalam Yesus, pasti kita akan semakin bertumbuh, berdampak, dan menikmati berkat Tuhan. Yang ketiga, proses yang ketiga, mari kita bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman, bertambah iman kita, jangan iman kita hanya begitu saja. Harus ada satu peningkatan. Oh, saya beriman. Tapi ke waktu kita mengalami cobaan, luar biasa mengeluhnya. Mengeluh. Di mana iman kita? Apalagi kita ini buat ladang, pas Gunung Dugal, hasil, aduh padi saya ini. Ya, terimalah apa yang kita punya iman bahwa Tuhan pasti akan berkati. Ada rencana Tuhan. Kita harus tingkatkan iman kita. Jangan iman kita begitu lama-lama akan iman kita suam. Saya harap kepada kita semua, mari kita semakin bertambah teguh dalam iman kita. Proses yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati kita melimpah dengan syukur. Dalam 1 Nikah pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Hati kita sebagai orang percaya harus melimpah dengan syukur. Bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita buat ladang sedikitnya tetap kita bersyukur. Tanaman kita walaupun baik tetap kita bersyukur. Kesehatan kita tetap bersyukur. Bersyukur itu yang Tuhan hendaki kepada kita. Itu bukti kita orang Kristen yang sentiasa ingat Tuhan. Dapat saya katakan orang Kristen yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang Kristen yang selalu ingat Tuhan dalam hidupnya. Yang ada hubungan dengan Tuhan. Tapi orang Kristen dapat berkat tidak peduli lagi. Dapat padi atau alak padai kalau. Nak pemberian biasa lo nah. Nak nasi 2 kaleng lo. Di mana hati kita? Adakah hati kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Bahkan saya singgung lagi, ada yang memberikan perpuluhan padi dari padi yang tahun lalu, bukan padi yang dia dapat tahun ini dia berikan perpuluhan. Ini lebih bahaya lagi. Ini kenyataan. Apa yang saya katakan? Ini kenyataan. Ada yang memberikan perpuluhan padi yang tahun lalu, bukan hasilnya tahun ini. Tidak ada di kapak ini seperti ini. Tapi ini saya sampaikan untuk mengingatkan kita. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, jangan takut memberi perpuluhan. Tuhan pasti akan berkati kita. Jemaat Tuhan yang kasihan Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam Kristus. Mari kita hati-hati dengan ajaran sesat dalam ayat 8. Inilah yang Paulus sampaikan kepada di Kolose. Ada prihatinnya dengan jemaat yang ada di Kolose. Sehingga dia menulis surat ini. Untuk mengingatkan dia, hati-hatilah. Nah, kita harus hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat. Banyak ajaran sesat yang datang. Apalagi dengan kemajuan-kemajuan. Banyak yang orang manusia yang mau meningkatkan, mau mencari nama, membentuk gereja lagi sendiri, buat lagi. Tapi yang saya harapkan kepada kita adalah gereja Kemenjil, tetap gereja Kemenjil sampai kekal. Karena gereja Kemenjil adalah pegang Yesus Kristus adalah juru selamat. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan Yesus, mari kita hati-hati sekarang. Jangan gampang terpengaruh. Kalau ada yang datang, hubungi Pak Gembala. Pak, ada orang datang. Ini pengalaman saya. Waktu Jelarai, saya tidak tahu ada yang pergi doakan anggota jemaat saya. Pak, tatkala saya kunjungi anggota jemaat saya yang sakit, baru kemarin ada yang datang ke rumah mendoakan kami, Pak. Oh, dari mana? Dari Tanjung. Oh ya, nanti kalau datang tolong hubungi saya. Begitu datang, mereka telepon saya. Saya telepon, angkat, kasih HP. Hamba Tuhan. Saya telepon dia, Pak. Belum Bapak doakan anggota jemaat saya datang ke rumah dulu, Pak. Itu anggota jemaat saya. Kita koordinasi. Setelah itu langsung pulang, langsung lewat rumah.
rumah gembala itu dilewat saja. Hati-hati kita sekarang. Mereka lihat kondisi. Mereka lihat kondisi datang langsung tanpa permisi dengan badan pengurus jemaat, tanpa permisi dengan gembala, dengan hamba Tuhan. Ada pembina kita dalam jemaat. Orang yang datang harus lewati organisasi. Pak Gembala ada BPPJ. Nah kita sebagai Tuhan kita harus hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat. Yang terakhir, bagaimana kita hidup dalam Kristus dalam ayat yang 13 sampai ayat yang ke-15. Saya baca ini untuk kita. Sekali lagi. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucutkan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita tetap hidup dalam kekudusan. Apa yang Yesus lakukan kepada kita, luar biasa perjuangannya. Untuk supaya kita memiliki keselamatan, hidup kudus ini. Jelas dia katakan bagaimana perjuangan dia kepada kita. Kita harus mempertahankan hidup kudus. Kekudusan, saya simpulkan dari ayat ini, kita harus mempertahankan kekudusan. Mari kita hargai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau sesuatu orang lakukan kepada kita luar biasa kita menghargainya. Kita sungguh menghargai. Tapi Yesus yang datang ke dunia ini, dia mati dia karena dosa kita. Supaya kita hidup kudus. Mari kita pertahankan ini. Kita hargai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan mari kita tetap hidup kudus setiap saat. Setiap hari. Jangan kita kudus hidup kudus hari ini. Besok kita tidak hidup kudus. Seharusnya seterusnya kita harus hidup kudus. Tuhan pasti akan berkati orang Kristen yang selalu hidup kudus. Dengan sendirinya berkat Tuhan akan menyertai hidup kita. Karena tidak ada hambatan, tidak ada yang menghambat berkat Tuhan menyertai. Karena kita hidup yang kudus. Tapi kalau kita tidak hidup yang kudus, ada yang menghambatnya. Kalau pipa itu air itu, kalau kita tutup, menghambat. Kalau tapi lancar saja, tidak ada yang hambatnya, air itu ngalir terus. Dalam hidup kita ini kalau kita hidup kudus, tidak ada yang menghambatnya. Berkat Tuhan terus akan mengalir kepada kita. Baik berkesehatan, kekuatan. Mungkin kita berpikir berkat, kelimpahan dan semani. Boleh. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, inilah yang kita harus pertahankan dalam hidup kita. Ini 4 hal yang sampaikan untuk bagaimana kita harus hidup dalam Kristus. Hidup dalam Yesus. Pertama kita hidup tetap dalam Dia. Yang kedua mari kita ingat proses dalam hidup dalam berakar, dibangun dalam Dia, bertambah teguh dalam iman. Hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Yang ketiga, mari kita hati-hati dengan ajaran sesat. Yang keempat, mari kita tetap hidup dalam kekudusan. Keempat hal ini yang kita lakukan dalam hidup, ini bukti kita tetap hidup dalam Tuhan. Nah, gereja Kemenjil, visi gereja Kemenjil ini juga sampai ke daerah, sampai kepada jemaat Pak. Bahwa gereja bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Bagaimana? Mari kita tetap hidup dalam Yesus. Dalam hidup dalam Yesus ini, 4 hal ini, mari kita lakukan bersama-sama dalam hidup kita. Maka kita akan bertumbuh. Tuhan pasti akan berkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama. Hamba mesti berbicara. Biarlah Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami. Biarlah kami tetap pertahankan hidup di dalam Kristus. Karena hidup dalam Kristus otomatis kami akan peroleh hidup yang kekal. Berapa hal yang kami telah sampaikan. Biarlah Tuhan mampukan kami melakukannya. Biarlah kami semakin bertumbuh, semakin bertambah, dan semakin berdampak. Terima kasih berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Kelso. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Badan Pengurus Jemaat. Disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Berita gereja dan pengumuman hari ini Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Untuk jumlah kehadiran kita pada hari ini itu berjumlah 234 orang. Untuk ibadah perkarya dan berkawan sebentar siang akan bergabung di gereja jam 3 sore yang akan dipimpin oleh anggota tim dari pengurus daerah Kayan Hilir. Sekali lagi untuk ibadah perkarya dan perkawan akan bergabung sebentar siang jam 3 sore di gereja. Ibadah akan dipimpin oleh anggota tim dari Badan Pengurus Daerah Kayan Hilir. Untuk ibadah remaja hari Jumat dimulai jam 5 sore. Yang memimpin pujian yaitu Saudari Ririn dan menyampaikan firman Tuhan Evangelis Juari Lugan. Untuk ibadah kelompok doa yang ada dalam jemaat kita akan kembali kita aktifkan dan Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa mengikuti acara ibadah kelompok doa melalui siaran YouTube GKII Tengkapak. Ibadah kelompok doa akan dimulai jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Sekali lagi untuk ibadah kelompok doa mulai minggu ini akan kita aktifkan kembali. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah kelompok doa melalui siaran YouTube GKI Tengkapak. Ibadah akan dimulai jam setengah 8 malam. Diberitahukan kepada seluruh badan pengurus jemaat agar bertahan setelah ibadah ini, karena setelah ibadah ini akan dilanjutkan dengan rapat badan pengurus jemaat dan badan pengurus daerah Kayan Hilir. Diinformasikan kembali yaitu kabar sukacita bagi kita semua akan ada pernikahan kudus antara saudara David Esu dengan saudari Elam pada tanggal 14 Oktober 2021. Sekali lagi akan ada pernikahan kudus antara saudara David dengan saudari Elam pada tanggal 14 Oktober tahun 2021. Titipan pengumuman, hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 ada posyandu lansia di Balai Desa Tengkapak. Posyandu dimulai jam 8 pagi. Sekali lagi, hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 ada posyandu lansia di Balai Desa Tengkapak jam 8 pagi. Ya, yang terakhir, hari ini kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan. Usia Gereja Kemah Injil Kayan Hilir bisa memasuki usia 71 tahun. Dalam konferensi pertama di Longbia tahun 1950 ditetapkan 10 Oktober sebagai HUT GKI Daerah Kayan Hilir. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sehingga umur GKI Kayan Hilir bisa mencapai umur 71 tahun. Jadi saya persilakan kepada hamba Tuhan dan Badan Pengurus Daerah Kayan Hilir bisa maju ke depan. Kita akan menyanyikan selamat ulang tahun.
Kepada Bapak Pendeta Yance, silakan maju ke depan. Saya persilakan kepada jemaat Tuhan untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Ya Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi sama-sama. Panjang umurnya, stop dulu. Ya walaupun usianya 71 tahun jemaat Tuhan, tetapi kita percaya bahwa semangat itu masih berkobar-kobar. Amin. Baik, mari kita naikkan nyanyian ini. Kita nyanyi dengan semangat panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekali lagi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sekarang juga, sekarang juga. Ya, kepada Bapak Ketua dan Bapak Gembala mungkin boleh tiup lilin sama-sama ya. Buka maskernya jauh-jauh. Iya. Kita nyanyi sekali lagi tiup lilinnya, dan hitungan yang ketiga nanti Bapak Gembala dan Bapak Ketua Daerah akan tiup lilin. Sekali lagi tiup lilinnya. Sekarang juga, sekarang. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Silakan Pak. Oke, kita bersyukur Tuhan telah memimpin, khususnya kita bersyukur ulang tahun 71 Kemah Injil yang ada di daerah kita. Kita bersyukur Tuhan telah menolong kita. Mari sebagai ungkapan syukur kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau begitu baik, telah menolong, memelihara kehidupan kami, khususnya Gereja Kemah Injil Indonesia, dalam pelayanan pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keberadaan kami sampai pada saat ini semua karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami lebih lanjut dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Bersama dengan jemaat Tuhan, hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari sekali lagi kita tepuk tangan untuk GKI yang ke-71 tahun. Ya, jemaat Tuhan silakan duduk kembali, Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Ya, terima kasih atas acara itu. Yang berikut, saya berikan kesempatan kepada panitia pernikahan Saudara David Estu dan Saudari Elam. Ya, terima kasih atas kesempatan ini untuk membaca susunan pernikahan David dan Elam. Penasehat Kepala Desa Tengkapek, Ketua kami sendiri, Sekretaris Didi Wisnu, Bendahara Salmia Lawai, Seksi Konsumsi, Seksi Masak Nasi, Koordinator Saudara Kita Pena, anggota Bimai, Sinan Elizabeth Usat, Sinan Nopi Sudi, Sinan Hendrusion, Bedani, Balau Adi, Sinan Gun Otnel, Sinan Nikodemus Kiring, Sinan Dika Ibau, Puka, Sinan Anto Leding, Pedau, Sinan Omi Tumas, Sinan Serli Elia, Sinan Resi, Sinan Jini Isak, Pedium, Sinan Miolen Anye, Sinan Anita, Balau Pino, Sinan Lawai Ivong, Melisoban, Sinan Juana, Piom. Seksi Sayur, Koordinator Sinan Jepridi Yosep, anggota Sinan Lukas Nadus, Sinan Sandi Matias, Sinan Selpi, Sinan Putra Lukas, Sinan Jani Yosep, Sinan Melda, Sinan Debi, Sinan Serli Elia, Sinan Leo Banding, Balau Nur, Sinan Tony, Sinan Enos, Sinan Angelo Petrus, Ibu Norse, Sinan Lili Julius. Seksi Potong Daging, Koordinator Blooming, anggota Petingang, Sinan Nupi Sudi, Udau Tuai, Sembawe, Taman Lawai Ayub, Anugerah Balan, Taman Enos Puji, Ibau Asa, Taman Juani Kajan, Taman Sandi Matias, Cukalung, Taman Balan Ule, Taman Lili Julius. Seksi Perlengkapan, Koordinator Anugerah Balan, anggota Yosya, Yuliser, Lawai Ayub, Yonatan, Sergius, Putra Lewi, Yepta, Juardi, Paulus Alo. Seksi Tamu, Koordinator Sinan Kelvin Arun, anggota Dewi Kartika, Rizka, Anis Syariah, Megawati, Wi Sutiawati, Selvi, Kesia, Dela, Seksi Masak Nasi. Tempat Sinan Elizabeth Usat, RT 1 dan 2, Sinan Nupi Sudi, Pelin, Sinan Anto, Sinan Herusion, Sinan Resi, Sinan Umi Thomas, Pedau, Sinan Jani Isak. Tempat Sinan Jepredi Yosep, RT 3 dan 4, Sinan Pena, Pimai, Pedani, Puka, Belawadi, Pedium, Sinan Berli, Sinan Miolenanye, Pesium. Tempat Taman Juani Kajan, RT 5 dan 6, Sinan Dika, Sinan Dika Ibau, Sinan Nikodemus, Sinan Anita Ritya, Sinan Lawa Ibong, Belopino, Sinan Juana, Petina, Mili Suban. Nah, untuk
yang masak untuk perlengkapan nanti, mereka mulai bekerja hari Selasa, udah mengumpul perlengkapan itu. Untuk yang bikin bumbu atau seksi sayurnya, mereka mulai bekerja tanggal 13 pagi, mereka sudah mempersiapkan bumbu dan potong daging. Nah, untuk yang masak nasinya nanti pagi hari Kamis itu jam 4 subuh mereka sudah bekerja. Jadi untuk yang masak nasi ini kalau sudah selesai masak nasi, mereka akan bergabung nanti untuk yang masak sayur ini untuk membungkusnya. Jadi sekalian nanti mereka sama-sama bungkus. Nah, nanti untuk jam pernikahannya nih jam 9.30 atau setengah 10. Kita sudah kembali ke gereja nanti untuk penelitian. Mungkin itu aja yang sempat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pengumuman itu. Satu pengumuman tambahan di sini, saya akan membacakan surat masuk Gereja Kemah Injil Indonesia Badan Pengurus Daerah, surat keputusan Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Kayan Hilir nomor 12/SK/BPD/Mendatar GKI /Mendatar KH/Remawi 10/2021 tentang cuti besar pekerja Gereja Kemah Injil Indonesia Kayan Hilir. Badan Pengurus Daerah Kemah Injil Indonesia Kayan Hilir menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Tengkapak tanggal 3 Oktober 2021 tentang persetujuan permohonan cuti Pendeta Romelian STH, memutuskan menetapkan pertama, memberikan cuti tahunan kepada nama Pendeta Romelian STH, jabatan atau pekerjaan Asisten Gembala GKI Tengkapak, terhitung cuti 4 Oktober sampai dengan 6 November 2021, sifat cuti besar atau 30 hari, tidak terhitung hari Minggu. Kedua, gaji atau honor dan tunjangan tetap diberikan kepada seperti biasa selama masa cuti. Ketiga, segala kegiatan pelayanan yang sehubungan dengan pelayanan dalam jemaat selama masa cuti akan diatur oleh Gembala dan Badan Pengurus Jemaat GKI Tengkapak. Keempat, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kemudian hari sebagaimana mestinya. Selesai menjalankan masa cuti, saudara yang bersangkutan melaporkan kembali pada saat mulai bertugas atau melayani seperti biasa. Kelima, salinan surat keputusan ini disampaikan A. Badan Pengurus GKI Pusat di Jakarta, B. Badan Pengurus Wilayah GKI Sekaltara di Tanjung Selor, C. Gembala atau PPJ GKI Tengkapak. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Ditetapkan di Tanjung Selor tanggal 6 Oktober 2021. Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Kayan Hilir, Ketua Pendeta Musa Ageng MTH, Sekretaris Pendeta Kelso Kule STH. Ya, ini adalah surat keputusan dari daerah tentang masa cuti Bapak Pendeta Romelian STH yang terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 6 November 2021. Ya, demikian berita gereja dan pengumuman untuk kita hari ini. Atas kesabaran kita mendengarkannya semua, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada yang memimpin ibadah. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk pengumuman yang sudah disampaikan, biarlah menjadi perhatian bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Baik jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu saya persilakan kita berdiri. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kita naikkan pujian bersama-sama, sebab Kau besar.
Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Kepada Pak Gembala saya persilakan. Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Itulah ungkapan kami kepada Engkau Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkau yang layak menerima segala puji, hormat, serta syukur. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Dari awal sehingga dapat selesai semua karena Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Yesus Kristus untuk menerima berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Ia datang, membawa kita masuk dalam sorga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Silakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.